Halo teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman, kita lanjut lagi ya membahas novel kita. Oke, let's go. Chapter 50-51. CEO tampan ternyata suamiku. Mereka berdua diner romantis sekali. Dari saling menyuapi dan juga saling bercanda bersama. Mereka sangat menikmatinya. Kamu bahagia sayang? Tanya Danu pada Soraya yang masih menikmati makanan penutupnya. Sangat-sangat bahagia, jawab Soraya sambil tersenyum lepas. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya sayang. Kalian berdua adalah prioritas utama buatku, ucap Danu sambil menggenggam tangan Soraya dan mengusapnya. Terima kasih Mas, sudah berusaha dengan sangat keras untuk bisa membahagiakan kami, tapi kami lebih bahagia lagi jika terus seperti ini. Selalu bersama-sama walaupun keadaan kita tidak seperti ini. Atau mungkin ekonomi kita bisa dibilang kurang, tapi aku mau kita akan tetap harmonis seperti saat ini, ucapan Soraya penuh dengan harapan yang begitu mulia. Keinginan Soraya memang tidak pernah muluk-muluk. Dia hanya selalu ingin diberi kesehatan, walaupun mereka kekurangan tapi setidaknya masih diberi kesehatan itu lebih dari cukup. Jika bisa dia juga memang memiliki harta juga, supaya tidak sampai kekurangan. Tapi itu hanya sebuah harapan, semoga saja memang terkabul jika dia memiliki banyak harta. Kamu tidak tahu saja sayang. Bahkan harta keluargaku tidak akan habis 7 turunan sekalipun. Jadi jangan mengkhawatirkan yang belum pasti sayang. Memang harta adalah titipan dari Allah, tapi setidaknya jangan terlalu cemas akan harta, ucap Danu dalam hati. Dia hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan istrinya. Dia memang tidak salah memilih pendamping, walau Danu sejak awal memang tidak pernah menyembunyikan identitasnya. Tapi dia tidak pernah menceritakannya juga. Karena bagi Danu itu adalah harta keluarganya, bukan miliknya sendiri. Baginya jika itu memang jerih payahnya baru dibilang miliknya, karena dia hanya melanjutkan usaha dari sang papa. Kamu jangan pernah memikirkan yang belum terjadi sayang. Kita hanya harus memikirkan kebahagiaan kita, itu saja. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam, ucap Danu sambil mengusap kepala Soraya dengan lembut. Iya Mas, jawab Soraya membalas senyuman Danu. Mereka berdua kembali berjalan-jalan di tepi pantai, karena suasananya sangat indah dan juga sejuk jika di malam hari seperti ini. Anginnya juga tidak terlalu kencang, jadi sangat pas dan juga romantis sekali. Mereka berjalan menyusuri pasir putih sambil bergandengan tangan. Sesekali mereka duduk di atas pasir dan menikmati indahnya langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Dan juga bulan yang bersinar terang. Mereka berdua duduk saling memtigaluk, lebih tepatnya Soraya yang dipeluk. Karena Soraya duduk di hadapan Danu, jadi Danu dengan sangat mudah memtigaluknya dan tidak membiarkan Soraya kedinginan. Apa merasa dingin? Tanya Danu sambil menatap wajah cantik wanitanya. Lumayan, jawabnya sambil mengeratkan petigalukan Danu padanya. Apa kita mau kembali ke dalam resort saja? Tanya Danu lagi. Tapi aku masih ingin seperti ini. Ini sangat indah untuk dilewatkan. Jadi biarkan seperti ini dulu, jawab Soraya semakin menelusupkan tubuhnya dalam petigalukan hangat Danu. Danu semakin mengeratkan petigalukannya, dia melihat wajah Soraya yang terlihat sangat bahagia. Setelah lebih dari setengah jam berlalu ternyata Soraya tertidur dalam petigalukannya. Danu langsung menggendong tubuh istrinya dengan pelan-pelan untuk masuk ke dalam resort yang dia sewa. Dia tersenyum melihat wajah damai Soraya yang sedang tertidur lelap. Jika Soraya sedang merasakan yang namanya baby moon. Berbeda dengan Lulu yang sedang kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Devon dan juga keluarganya. Ternyata ketakutan Lulu semuanya sirna karena ternyata keluarga Devon sangat welcome terhadapnya. Mereka tidak mementingkan harta dan penampilan, menurut mereka asalkan putranya bahagia mereka akan merestuinya dan juga menerimanya. Maaf jika kami datang ke sini dengan mendadak dan juga tidak memberi tahu sebelumnya.
Kami hanya ingin mengabarkan bahwa kami kesini ingin melamar putri Anda untuk menjadi istri dari putra kami yang bernama Devon Tomlinson, ucap Tuan Tomlinson sendiri. Saya sebagai ibu dari Lulu akan menyerahkan semuanya pada mereka berdua yang akan menjalani. Karena bagi orang tua kebahagiaan anak-anak yang paling utama. Saya hanya bisa mendoakan saja, jawaban dari ibunya Lulu sudah menandakan jika lamaran mereka diterima. Jadi apa jawaban dari kamu Lulu? Apa menerima lamaran dari kami untuk putra kami yang bernama Devon ini? Sekarang yang bertanya adalah Nyonya Tomlinson pada Lulu. Saya menerimanya Nyonya, jawab Lulu dengan mantap. Mulai sekarang jangan panggil Nyonya, panggil saja Mommy dan ini Daddy. Jangan memanggil seperti tadi, dan yang ini adalah kakaknya Devon. Lebih tepatnya saudara kembarnya Devon, namanya Devin, ucap Nyonya Tomlinson sambil memperkenalkan Devin pada Lulu. Iya Mom. Mommy, jawab Lulu masih kaku dengan panggilan barunya. Kapan kita melangsungkan rencana baik ini? Tanya Tuan Tomlinson pada ibunya Lulu. Kami terserah saja, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk ini semua. Karena kami di sini hanya mengontrak, jawab ibunya Lulu memang apa adanya. Ibunya Lulu tidak mau jika nanti mereka akan kecewa jika mereka bilang ini dan itu. Karena nyatanya untuk makan dan juga sehari-hari saja masih mengandalkan Lulu sebagai tulang punggung. Kami tidak masalah akan hal itu. Ini bisa kami handle semuanya. Jadi kapan kira-kira akan dilaksanakan hari baiknya? Sekarang Nyonya Tomlinson yang bertanya. Kami hanya ingin akad saja, yang penting sah di mata hukum dan agama. Itu saja sudah cukup, ucap Lulu memberikan pendapatnya. Why? Kenapa tidak ingin pernikahan impian? Bukankah semua wanita menginginkan itu semua? Maaf bukan bermaksud untuk membuat kamu terlihat rendah, atau membuat kamu tidak nyaman sayang. Mommy hanya ingin membuat pesta yang meriah dan juga mewah, tanya Nyonya Tomlinson bertanya pada Lulu. Sebelumnya saya minta maaf Mom, saya di sini juga mau mengajukan tetap bekerja walau sudah menikah nantinya. Karena saya adalah tulang punggung untuk keluarga saya, jadi menurut saya yang penting sah saja. Itu sudah sangat cukup, jawab Lulu memberanikan diri berbicara keinginannya. Aku tidak masalah Mom, bagiku ini sangat-sangat bagus. Yang penting kita berdua sudah sah di mata hukum dan agama. Tapi kita tetap mengundang teman-teman terdekat dan juga sanak saudara juga tentunya, ucap Devon menengahi. Baiklah jika itu kemauan kalian berdua. Yang penting untuk Daddy dan juga Mommy kalian selalu bahagia dan selalu bersama-sama. Walau nanti banyak cobaan menghadang kalian berdua, tapi kalian harus selalu bersama-sama menghadapinya, nasihat Tuan Tomlinson pada kedua calon pengantin. So, kapan rencana baik ini akan dilaksanakan? Karena Mommy dan Daddy tidak bisa berlama-lama di sini, tanya Nyonya Tomlinson pada mereka semua yang hadir. Bagaimana jika 1 minggu lagi Mom, Dad? Ini kan hanya pesta biasa dan kecil-kecilan. So, tidak ada yang salah bukan? Jawab Devon dan dianggupi oleh Lulu. Bahkan keluarga Lulu setuju saja, yang penting semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya baik-baik saja. Itu yang terpenting dari semuanya adalah kebahagiaan putri sulungnya. Mereka semua sepakat jika pernikahan Lulu dan Devon diadakan 1 minggu lagi dari sekarang. Semuanya yang akan mengaturnya adalah Nyonya Tomlinson sendiri. Karena mereka baru saja akan menikahkan salah satu putranya. Jadi semuanya harus benar-benar perfect, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Dari undangan semuanya sudah diurus. Surat-surat kelengkapan pernikahannya juga sedang diurus oleh orang kepercayaan dari keluarga Tomlinson. Chapter 51. Ternyata sudah 1 minggu berlalu dan sekarang sudah waktunya pernikahan Devon dan Lulu dilangsungkan. Yang katanya adalah pernikahan sederhana menjadi pernikahan yang sangat mewah dan juga meriah. Banyak tamu undangan yang hadir, dari kalangan bisnis dan juga seluruh karyawan pabrik diundang juga. Tidak ada yang terlewatkan.
Selamat ya Luluku sayang, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dan cepat dikaruniai momongan, ucap Rina memberikan doa terbaiknya untuk Lulu. Terima kasih ya Rin, semoga kamu juga cepat menyusul, jawab Lulu dengan senyuman di bibirnya. Doakan saja, mungkin ada CEO yang mau menerimaku. Hahaha, ucap Rina sambil tergelak. Selamat ya Lu, semoga sakinah sampai ke jannah, doa Soraya pada Lulu. Amin, makasih atas doanya Sora, ucap Lulu sambil memeluk sahabatnya. Teflon, lu jaga sahabat gue dengan baik. Jika lu sampai menyakitinya, lu berhadapan dengan gue langsung. Ancam Rina pada Devon. Lu itu, bukannya ngucapin selamat malah mengancam. Gue doain lu supaya dapat duda karatan. Gerutu Devon dan juga menyumpahi Rina. Di, amit-amit jabang orok. Lu kalau ngomong nggak pakai bismillah. Doain gue yang bagusan dikit napasi Teflon, ucap Rina sambil mengetuk-ngetukkan kepalanya. Dan mereka harus turun dari pelaminan karena harus bergantian dengan tamu lain yang ingin menyalami pengantin. Rin, gimana jika yang diucapkan oleh Devon benar-benar terjadi? Kamu akan mendapatkan seorang duda, ucap Soraya menggoda Rina yang sedang dongkol akibat ucapan Devon barusan. Sora, kalau ngomong nggak pakai bismillah. Tega banget doain bestinya yang jelek banget. Bukannya doain gue dapat Lee Min Ho atau Kim Hyun Jong gitu. Ini malah duda, gerutu Rina masih tidak terima. Walaupun duda yang penting dia baik dan menerima kita apa adanya, bukan hanya mempermainkan kita saja, jawab Soraya dengan menatap wajah Rina yang cemberut. Sedangkan Danu sedang bertemu dengan seseorang, yang sedang menjalin kerja sama dengannya. Siapa lagi jika bukan Rudy, dia ternyata diundang juga. Dan mereka sedang asik berbincang-bincang. Lalu Soraya dan Rina menghampiri Danu dan rekan bisnisnya. Mas, aku ingin keluar sebentar ya sama Rina, ucap Soraya pada Danu meminta izin. Kamu yakin tidak akan mual jika kita berjauhan? Tanya Danu yang selalu dirinya lah yang tidak bisa berjauhan dengan Soraya. Mungkin tidak. Mungkin juga iya, ucap Soraya meragu. Jika tidak yakin lebih baik duduklah, ucap Danu sambil menarik kursi untuk Soraya duduk. Tapi Mas, Rina, ucapan Soraya disela oleh Danu. Bergabunglah, ucap Danu pada Rina. Rina sebenarnya merasa canggung, jika harus bergabung dengan Danu dan yang lainnya. Dia merasa tidak akan nyaman jika bergabung. Maaf Pak, tidak perlu. Saya juga masih ada urusan yang lain. Sekali lagi saya minta maaf, jawab Rina merasa tidak nyaman dan dia membungkukkan badannya lalu pergi. Rin, maaf, ucap Soraya merasa tidak enak pada sahabatnya. Tidak apa-apa Sora. Aku tahu, jadi jangan merasa sungkan, jawab Rina lalu pergi dari tempat Soraya dan Danu berada. Ngenes banget nasib gue, sudah ditinggal tunangan oleh pria gesek itu. Dan sekarang sahabat gue sudah bahagia semuanya, tinggal gue sendirian di sini. Menyendiri dan terlihat menyediakan, gumam Rina yang sedang berada di taman hotel. Rina benar-benar merasa sangat sedih, karena dulu dirinya lah yang lebih dulu bisa memiliki seorang kekasih. Tapi sekarang malah dia yang ditinggalkan lebih dulu menikah oleh kedua sahabatnya, sedangkan dirinya hanya berdiam diri di pojokan. Dan, sendirian. Sangat menyedihkan bukan, gumamnya lagi. Tidak terasa air matanya menetes. Dia tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini. Menangislah, jika dengan menangis bisa meringankan beban berat yang ada di dalam hati Anda Nona, ucap seseorang yang tiba-tiba sudah duduk di sampingnya, lalu mengulurkan sebuah sapu tangan pada Rina. Terima kasih, jawab Rina sambil menerima sapu tangan yang diberikan seseorang tersebut. Saya kira, wanita barbar seperti Anda tidak bisa menangis, ucapnya lagi terdengar mengejek. Walau barbar, saya juga wanita juga kan. Biar bagaimanapun tetap akan bisa menangis. Jadi Anda sebagai pria jangan merendahkannya, ucap Rina sambil tersus terisak.
dan menggunakan sapu tangan pria tersebut untuk mengelap ingusnya. Srot, srot, srot. Terima kasih, ucap Rina mengulurkan sapu tangan yang sudah penuh ingus pada pria tadi. Sama-sama, untukmu saja. Saya masih banyak di rumah, ucapnya dengan pandangan sangat jijik melihatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pria tadi meninggalkan Rina yang masih duduk sendiri di taman. Dasar gadis aneh, hanya karena sahabatnya sudah menikah semuanya. Dia sudah menangis seperti ditinggalkan meninggal oleh orang tuanya saja, gumam Rudy yang masih tidak habis pikir dengan wanita tadi yang sudah sering sekali bertemu. Tapi pertemuan yang selalu membuatnya merasa bingung dengan wanita seperti itu. Dia gadis aneh yang sudah bisa membuatku menjadi gila, gumamnya lagi sambil tersenyum samar dan tidak jelas. Hei tunggu. Pak, paman atau siapapun Anda. Terima kasih, ucap Rina sambil berteriak dan mengejar pria, yang sudah sering menolongnya dan juga mengejeknya. Rina sudah mensejajarkan jalannya dengan pria itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rudy. Apa kamu bilang, Pak? Om maksudmu apa? Apa saya terlihat setua itu? Tanya Rudy tidak terima dia dipanggil dengan sebutan setua itu. Memangnya kenapa? Aku benarkan, jika Anda ini memang sudah tua bukan? Rina balik bertanya. Terserah kamu anak kecil, jawab Rudy langsung mempercepat langkahnya. Dasar pria tua yang aneh, ucap Rina menggerutu karena sikap Rudy yang aneh menurutnya. Jika Rina dan Rudy saling menggerutu. Berbeda dengan pasangan pengantin baru yang sedang berbahagia. Kamu sangat cantik sayang, ucap Devon saat mereka berdua sudah berada di dalam kamar pengantinnya. Terima kasih mas, tidak apakan jika aku panggil dengan sebutan seperti itu? Tanya Lulu yang baru saja selesai membersihkan dirinya. Tidak masalah menurutku. Lebih baik lagi jika memanggilku dengan sebutan sayang, jawab Devon. Dia yang memang sang mantan Casanova sejati itu, dengan sangat mudah untuk merayu Lulu yang sudah berstatus sebagai istrinya. Jika berdua saja tidak apa-apa. Tapi jika di depan umum aku malu, tidak apa-apa kan? Ucap Lulu yang masih merasa canggung akan semua ini. Benarkah dia pria yang selama ini dia kenal? Kenapa berbeda sekali? Bukankah sebelumnya dia terlihat pendiam dan tidak pernah merayunya? Tapi kenapa sekarang sangat lancar merayunya? Sungguh di luar dugaan bukan? Kenapa kamu terlihat sangat tegang? Maaf jika sikapku seperti ini. Ini adalah sifat asliku, di mana aku banyak bicara dan suka membual mungkin jika menurutmu itu sebuah bualan. Tapi sungguh, aku benar-benar mengatakannya dari hati. Jadi terimalah semua sikapku ini. Please, ucap Devon sambil mengatupkan kedua tangannya di tempat dada dan terus mengucapkan permohonan. Jangan seperti ini mas, aku sangat berterima kasih atas segalanya. Mas sudah menerimaku apa adanya, mungkin aku belum bisa menerimanya dengan mendadak seperti ini. Karena sebelumnya mas tidak seperti ini. Tapi aku akan berusaha menyambutnya dengan senang hati. Jadi aku akan selalu bersiap untuk menerima kejutan-kejutan selanjutnya, ucap Lulu pada Devon sambil membelai pipi Devon dengan lembut. Tang Yusweti. Aku akan membantumu selalu bahagia dan menjadi ratu di hatiku sekarang dan selamanya, ucap Devon sambil menangkup kedua pipi istrinya lalu mengusap kepala Lulu dan mengsatu keningnya dengan sangat lama. Mereka berdua bertiga-lukan bersama, dan lalu mereka merebahkan diri di atas ran, yang king size yang sudah penuh dengan taburan kelopak mawar merah sangat indah. Mereka melakukan sesuai insting mereka berdua. Entah siapa yang memulainya lebih dulu, mereka sudah memulai perjalanan untuk malam pertama.